Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Mirza dengan NIM 2121184. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketentuan syariat tentang hukum waris dan wasiat. Baiklah, yang pertama kita akan membahas warisan terlebih dahulu. Waris dalam bahasa Indonesia berarti pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggikan oleh orang meninggal untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut syarak adalah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. Waris berasal dari kata al-mirats yang merupakan bentuk masdar dari kata waritsa yaritsu irsan miratsa. Jadi waris menurut bahasa yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan menurut istilahnya yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan ini berupa harta atau uang, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Selanjutnya tentang dasar hukum waris, yaitu terdapat pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yausikumullah fi auladikum lizzakari mislu khazzil unsayin fa inna kunna nisa'a kaukon astataini falhunna salasa matarak wa in kanat wahidatan fala annifu waliabawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka inna kana lahu walad fa inna lahum yakun lahu waladun wa warisahu abawahu faliubihi as-sulat fa inna kana lahu ihwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yausi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyahum aqrabu lakum naf'a faryadatu minallah innallaha kana alimun hakim. Terjemahannya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara kamu yang lebih dekat. Banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha lagi bijaksana. Selanjutnya tentang rukun dan syarat kewarisan. Yang pertama itu ada pewaris, yang kedua orang yang mewarisi, yang ketiga harta yang diwarisi atau al-maurus.
Syarat dari pewaris atau al-waris ini ialah orang yang berhak menerima penyebab kewarisan dengan mayat sehingga ia memperoleh kewarisan. Orang yang mewariskan atau al-muwaris yaitu orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan harta yang diwariskan atau al-mauruts disebut pula peninggalan dan warisan. Jadi harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewarisi kepada pewaris. Yang berhubungan dengan tirkah mayat atau harta mayat itu sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengurusan mayat. Biaya pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya dengan catatan dia tidak boleh berlebihan. Yang kedua itu biaya pelunasan hutang piutang. Semua hutangnya harus dibayar terlebih dahulu, tetapi ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Selanjutnya sebab-sebab menerima warisan. Yang pertama itu nisab hakiki atau kerabat sebenarnya. Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu titik hubungan atau satu jalur seperti ayah ke atas atau anak ke bawah, maupun pada jalur yang memunculkan orang ketiga yaitu saudara-saudara, para paman dari ayah dan ibu, keturunan yang sah atau syar'i. Yang kedua yaitu nasab hukmi atau wala atau kerabat karena memerdekakan budak. Yang ketiga perkawinan sah. Yang keempat hubungan sesama Islam, yaitu harta peninggalannya dimasukkan ke dalam Baitul Mal atau perbendaharaan umat Islam yang digunakan umat Islam. Selanjutnya itu penghalang kewarisan, yaitu ada 5. Yang pertama itu perbudakan. Seorang budak dipandang tidak cakap untuk menguasai harta benda. Yang kedua itu pembunuhan. Orang yang membunuh dia tidak berhak menerima harta warisan. Yang ketiga itu berbeda agama. Yang keempat murtad. Orang yang keluar dari agama Islam dia tidak berhak menerima harta warisan. Yang ketiga hilangnya orang tanpa kabar. Selanjutnya bagi kelompok ahli waris dan bagian-bagiannya. Kelompok ahli waris ini ada dua kelompok. Yang pertama itu kelompok ahli waris laki-laki, yang kedua kelompok ahli waris perempuan. Sedangkan kelompok ahli waris laki-laki itu yaitu yang berhak menerimanya ada 15 orang. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga bapak, keempat kakek dan seterusnya ke atas. Kelima saudara laki-laki sekandung, keenam saudara laki-laki sebapak, ketujuh saudara laki-laki seibu, 8 anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 9 anak laki-laki saudara sebapak, 10 paman sekandung, 11 paman sebapak, 12 anak laki-laki paman sekandung, 13 anak laki-laki paman sebapak, 14 suami, 15 orang laki-laki yang memerdekakan budak. Sedangkan kelompok ahli waris yang perempuan itu ada 10 orang. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan pancar laki-laki, yang ketiga ibu, keempat nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, kelima nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, kelima nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, keenam saudara perempuan sekandung, 7 saudara perempuan ke atas, 8 saudara perempuan seibu, 9 istri, 10 orang perempuan yang memerdekakan budak. Bagian-bagian warisan itu ada setengah, seperempat, 2/3, 1/3 dan 1/6. Yang mendapatkan 1/2 warisan yaitu suami. Suami ini ia tidak mewarisi bersama far'ul waris, yaitu keturunan pewaris yang berhak mendapatkan bagian seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki. Yang kedua itu anak perempuan apabila tidak ada anak laki-laki mendapat bagian as-sobah dan tidak lebih dari 1 orang atau tunggal.
Yang ketiga itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Apabila yang pertama tidak ada anak laki-lakinya, anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagai asobah. Kedua, harus sendirian, tidak lebih dari satu orang. Yang ketiga, tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki. Yang keempat itu saudara perempuan sekandung atau sebapak seibu. Apabila tidak ada saudara laki-laki kandung yang kedua tidak dia tunggal, tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai anak. Kelima, saudara perempuan sebapak. Apabila tidak ada saudara laki-laki sebapak yang membuatnya menjadi asobah, tidak lebih dari satu. Orang yang meninggal tidak boleh mempunyai orang tua atau anak. Tidak ada saudara perempuan sekandung. Yang kedua itu ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat. Yang pertama, suami, dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama far'ul waris seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki. Kedua, istri, tidak mewaris bersama far'ul waris seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki. Yang mendapat warisan 1/8 yaitu istri. Seorang istri atau beberapa istri akan mendapat 1/8 dari harta peninggalan suami, asalkan dengan syarat mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki. Yang keempat itu ahli waris yang mendapatkan 2/3, 2 anak kandung perempuan atau lebih, 2 anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki apabila tidak ada anak dan tidak ada saudara laki-laki, 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih apabila tidak ada anak dan bapak atau kakek, tidak ada saudara yang membuat mereka menjadi asobah, 2 orang saudara perempuan sebapak atau seibu, 2 orang saudara perempuan sebapak atau lebih apabila tidak ada anak atau orang tua, tidak ada asobah, tidak ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya ahli waris yang mendapatkan 1/3 yaitu ibu, 2 orang saudara seibu laki-laki dan perempuan atau lebih. Ahli waris yang mendapatkan 1/6 yaitu ibu apabila mempunyai anak dan anaknya anak laki-laki atau cucu laki-laki. Yang kedua, bapak apabila mempunyai anak atau anaknya laki-laki. Ketiga, nenek apabila tidak mempunyai ibu. Yang keempat, cucu perempuan apabila mempunyai anak perempuan sekandung. Kelima, kakek apabila mempunyai anak atau anaknya laki-laki. Keenam, saudara seibu. Yang ketujuh, saudara perempuan sebapak. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang wasiat. Wasiat itu adalah pemberian harta atau manfaat oleh seseorang kepada seseorang yang lain semasa hidupnya tanpa apa-apa balasan dan bentuk kuasa selepas kematiannya. Harta yang hendak diwasiatkan tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan dari harta si mayit. Dasar hukum wasiat itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 182 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu mendapatkan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang berhak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Rukun dan syarat wasiat. Yang pertama, pemberi wasiat atau musyi, yaitu dengan syarat berakal balik. Yang kedua, penerima wasiat atau mushan lahu, dengan syarat bukanlah ahli waris, penerima diketahui wujudnya, bukan pembunuh ataupun kafir. Yang ketiga, barang diwasiatkan atau musanbih, dengan syarat haruslah bisa dimiliki seperti harta atau rumah. Yang keempat atau yang terakhir itu kalimat wasiat atau lafaz. Selanjutnya, bentuk-bentuk wasiat. Bentuk-bentuk wasiat ini ada 4. Yang pertama, wasiat mutlak, wasiat bersyarat, wasiat am, dan wasiat khas. Wasiat mutlak ini artinya wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terikat
dengan syariat tertentu yang dikenakan ke atas harta yang diwasiatkan oleh pewasiat. Yang kedua itu wasiat bersyarat yang disertai dengan syarat yang harus dipenuhi oleh penerima. Yang ketiga wasiat am, yaitu wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti kepada penduduk sebuah kampung atau semua penduduk boleh Islam atau tidak. Yang keempat wasiat khas, yaitu yang dikhususkan untuk pihak tertentu. Contohnya itu pewaris mewasiatkan supaya memberikan hartanya kepada seseorang tertentu dengan kadar yang sama, lanjut dengan kadar anak, tetapi harus dipertimbangkan ada anak laki-laki atau tidak, setengah jika tidak ada yang setuju, atau sepertiga bagian. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.